Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Patriarka yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan hari ini kita datang kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Pada tempat yang pertama kita mau bersyukur atas segala rahmat, berkat yang boleh kita terima dari Tuhan pencipta semesta alam. Secara khusus pada hari ini kami mau merayakan 2 tahun peristiwa penerimaan rahmat tabisan imamat yang terjadi 2 tahun lalu di Ledalarong, Maumere, Indonesia. Tentu saja 2 tahun masih merupakan waktu yang sangat singkat sebagai seorang imam. Akan tetapi pada kesempatan ini kami datang mau bersyukur pertama-tama ke hadapan Tuhan untuk segala rahmat, berkat, dan tuntunan yang boleh Ia berikan sepanjang perjalanan 2 tahun imamat ini. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kami mau mempersembahkan kepada Tuhan orang tua, saudara, saudari, segenap anggota keluarga, sahabat kenalan, para penderma, para penjasa, di mana saja mereka berada, yang telah dengan caranya masing-masing menuntun, memberikan dukungan, support kepada kami di dalam perjalanan panggilan kami ini. Semoga Tuhan berkenan menganugerahkan berkat, rahmat, dan kasih-Nya kepada kita semua. Sadar bahwa kita sekalian adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, menyadari salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita pantas dengan hati yang layak merayakan perayaan keselamatan ini. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, Engkau melihat hari kemudian dan memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami mengucap syukur dan pujian atas karya agung-Mu dalam penyelenggaraan hidup kami, terutama anugerah imamat suci yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, hamba-hamba-Mu ini. Kami mohon semoga kasih-Mu yang tanpa batas selalu mengajar, memimpin, dan menguduskan umat-Mu,
agar kami dapat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dalam iman, harap, dan kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Oleh karena kemurahan Allah kami, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami sendiri yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya oleh kita semua orang beroleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia, agar dengan tiada henti-hentinya mewartakan amanat cinta kasih Kristus dan menjadi tempat perlindungan bagi semua orang, terutama yang miskin dan tertindas, serta yang mengalami kemalangan dan penderitaan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Semoga semangat umat Kristiani dalam mengikuti Putra-Mu semakin berkembang berkat rahmat tabisan imamat yang kami terima dalam persatuan dengan Bapa Suci, para uskup dan para imam kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum terpanggil, semoga semangat orang-orang yang telah Engkau panggil semakin berkobar, agar mereka sungguh setia menghayati nasihat-nasihat Injil Putra-Mu. Bukalah juga hati anak-anak, para pemuda, agar benih panggilan boleh tumbuh di dalam hati mereka, dan kelak mereka berani menjawabi panggilan-Mu untuk bekerja di kebun anggur Tuhan sebagai imam, biarawan dan biarawati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua, saudara-saudari, segenap anggota keluarga, sahabat kenalan, para penderma dan penjasa yang mendukung kami di perjalanan panggilan imamat ini. Ya Allah Bapa, sumber cinta kasih, semoga Engkau berkenan memberkati orang tua, saudara-saudari, segenap anggota keluarga, sahabat kenalan, para penderma dan penjasa di dalam perjalanan panggilan hidup imamat kami ini. Melalui kasih dan dukungan mereka, kami selalu dikuatkan, dan kami pun disadarkan bahwa kami tidak berjalan sendirian di dalam karya pelayanan yang penuh tantangan ini. Semoga kasih-Mu selalu membimbing dan menuntun mereka di dalam karya hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi jiwa-jiwa anggota keluarga kami yang telah meninggal,
Kami berdoa bagi semua anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia. Ya Bapa yang Maha Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan dari anggota keluarga besar kami yang telah meninggal dunia. Anugerahkanlah kepada mereka kehidupan abadi bersama Engkau dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang luhur. Ya Allah Bapa, terimalah persembahan roti dan anggur dan doa syukur kami pada perayaan ini. Kami mau menyerahkan diri ke dalam penyelenggaraan-Mu. Kuatkanlah hamba-Mu yang mempersembahkan diri dengan cinta-Mu sendiri, agar dapat berkembang dan menghasilkan buah berlimpah, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah layak dan sepantasnya. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab dengan urapan Roh Kudus, Engkau mengangkat putramu yang tunggal menjadi Imam Agung untuk perjanjian yang baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga, Engkau menetapkan supaya imamat yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja, sebab ia bukan saja menghiasi umat kepilihannya dengan martabat imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan, ia telah memilih juga segolongan orang untuk menjadi abdi-abdi dalam pelayanan yang kudus, setelah diletakkan tangan atas mereka. Atas nama Kristus, mereka itu juga harus memperbaharui kurban untuk keselamatan umat manusia, serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putra-putrimu dengan cinta kasih. Mereka harus membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan ajaranmu,
dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen. Bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, serta tetap berkanjang menyaksikan iman serta cintanya terhadap Dikau. Oleh sebab itu, bersama semua ciptaanmu di surga dan di dunia, bersama rombongan para malaikat dan segala orang kudus, kami luhurkan hadirat-Mu dan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucapkan syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yosef, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Marilah sama-sama kita mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami telah Engkau kuatkan dengan perjamuan Putra-Mu.
Kami mohon sudilah kiranya Engkau menguatkan karya dan perjuangan gerejamu dalam diri hamba-hambamu ini, agar misteri keselamatan senantiasa diwartakan kepada orang-orang miskin yang Kau panggil untuk mengikuti Dikau secara dekat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Di hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, kepada keluarga, sahabat kenalan yang dengan caranya masing-masing telah mengungkapkan cinta Tuhan kepada saya, sehingga saya bisa menjadi seorang imam. Baru 2 tahun, memang masih merupakan waktu yang singkat, namun saya berusaha secara kuat dan juga sesuai dengan kehendak Allah. Mohon kehendak Allah, semoga saya dapat menjadi seorang imam yang berkenan kepadanya dan yang dapat menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, pada kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Mama, saudara-saudara, sahabat kenalan, penderma dan penjasa, kepada semua kita yang dengan caranya masing-masing telah mendukung saya di jalan panggilan ini. Kita berdoa bersama kepada Tuhan agar memberi berkat bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih pada Pater Yano, atau yang di sini lebih dikenal dengan Pater Servinus. Pada tempat ini seperti yang sudah disampaikan, kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Pater Yano. Saya mau mengucapkan terima kasih yang pertama dalam perayaan Ekaristi ini kepada Tuhan yang memberikan saya kepercayaan untuk menerima rahmat imamat ini. Tentu saja pada tempat yang pertama. Kemudian juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada Bapak dan Mama, kedua orang tua, untuk kedua saudara saya, segenap anggota keluarga di mana saja berada. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Untuk semua sahabat kenalan, para penderma, para penjasa yang dengan caranya masing-masing sudah mendukung saya di dalam perjalanan panggilan ini. Bukan hanya sebagai seorang imam, tapi semenjak dari keluarga memilih untuk masuk seminari, di dalam perjalanan sebagai seorang frater dan seterusnya hingga pada saat ini. Tentu saja 2 tahun itu merupakan waktu yang boleh dikatakan sangat singkat, masih sangat baru. Saya ingat juga waktu 2 tahun yang lalu, waktu ditabiskan itu puncak-puncaknya masa pandemi. Dalam situasi yang demikian, bersama dengan beberapa imam muda lainnya, kami ditabiskan di Ledalero dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Bahkan sampai ada pembicaraan sebelum tabisan, seolah-olah tabisan hendak ditunda. Tetapi syukur kepada Allah semuanya dapat berjalan dengan baik. Tentu saja 2 tahun yang lalu itu merupakan pengalaman yang penuh tantangan, tetapi sekaligus juga merupakan waktu yang penuh berkat bagi kami, bagi saya, dan juga bagi Pater Yano, juga bagi rekan-rekan imam lainnya yang ditabiskan pada tahun yang sama, tahun 2020 yang lalu. Pada kesempatan ini juga saya sebagai pribadi bersama Pater Yano mau mengharapkan dukungan doa dari keluarga, sahabat kenalan, para penderma dan penjasa sekalian. Kami baru akan menjadi 1 tahun di tanah misi Polandia. Kami harus berjuang selama 1 tahun ini dengan bahasa Polandia yang sangat sulit. Mungkin kalau hanya katakan sangat sulit, tapi belum alami sendiri, mungkin rasa biasa-biasa saja. Tapi kami mengalami bahasa Polandia sangat sulit. Bahkan sudah hampir 1 tahun, tapi masih belum bisa untuk buat satu kalimat yang lengkap. Tetapi bahwa kami yakin dan percaya bahwa kami di sini tidak berjalan sendirian. Kami selalu dikuatkan oleh doa, cinta, dan dukungan dari segenap anggota keluarga, sahabat kenalan, para penderma dan penjasa sekalian. Kita saling mendoakan.
Kami mengucapkan banyak terima kasih, meskipun masih 2 tahun sebagai imam, tapi kami merasakan rahmat cinta yang sangat besar dari saudara-saudara sekalian. Juga saya mengucapkan selamat kepada teman-teman rekan imam lainnya dimanapun mereka berada, yang 2 tahun lalu di tempat yang sama merayakan tabisan imam di Ledalero. Semoga mereka juga selalu sukses dalam karya pelayanan misinya dimanapun mereka berada. Marilah kita berdiri untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian, semua wujud intensi yang kita persembahkan di dalam perayaan Ekaristi ini, semua mereka yang kita persembahkan di dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin.